Cody yang melihat hal itu tentu saja mengikutinya. Namun Cody mengambil dulu peralatan canggihnya yang ia simpan di dalam mobilnya. Setelah itu Cody mengikuti Dr. Connors melalui atap. Namun di sana terdapat banyak sensor infrared. Tapi karena Cody cerdik, ia pun langsung menggunakan skateboard canggihnya agar tidak menyentuh sensor itu. Dan setelah sampai tepat di atas mereka, Cody langsung memasukkan kamera kecil untuk melihat apa yang sedang direncanakan. Yang ternyata mereka sedang menguji kekuatan nanobot yang telah dikembangkan oleh Dr. Connors. Yang dimana kali ini nanobot itu sudah bisa memakan semua benda berbahan dari logam. Mengetahui hal itu, Breng berencana untuk menggunakan nanobotnya untuk menghancurkan semua senjata dari gudang militer Amerika Serikat, bahkan semua negara, karena ia bertujuan untuk menguasai dunia. Dr. Connors mendengar hal itu merasa kecewa kepadanya, di mana perjanjian di awal mereka ingin menggunakan nanobot itu hanya untuk proyek saja. Lalu Breng mengancam akan membunuh putrinya Dr. Connors, yaitu si Natalie, jika ia tidak mau mengoperasikan nanobot itu. Mendengar hal itu, Dr. Connors pun akhirnya pasrah dan menuruti semua permintaannya karena takut putrinya dibunuh oleh mereka. Dan saat mereka keluar, Cody pun langsung turun ke bawah untuk mengambil salah satu nanobot yang akan dijadikan sampel untuk melapor kepada pimpinan FBI. Setelah berhasil, Cody langsung menyimpannya di sepatunya. Namun tiba-tiba nanobot itu memakan sepatu Cody karena sepatunya terbuat dari bahan logam, yang membuat ia langsung ngurag dan mengenai sensor laser dari laboratorium itu. Seketika alarm di sana langsung berbunyi. Breng yang mendengar hal itu langsung menyuruh anak buahnya untuk segera mengeceknya. Namun untungnya si Cody berhasil kabur dari sana sebelum mereka datang. Dan mereka menyangka alarm berbunyi karena bebek yang masuk ke sana. Setelah itu Cody berencana untuk pulang, namun tiba-tiba ia didatangi lagi oleh tukang bully dari sekolahnya. Di sana Cody langsung digotong dan berniat akan dialungkan ke kolam renang. Namun kali ini si Cody langsung melawan mereka sehingga terjadilah baku hantam di sana. Namun dengan sangat mudahnya Cody pun berhasil mempermalukan Kang bully itu. Tapi akibat kejadian itu, Cody langsung dipecat dari agen FBI karena telah menghajar para pembuli itu dan membuat identitasnya sebagai agen FBI hampir saja terbongkar. Setelah itu, Ronica menyuruh Cody untuk menjauhi Natalie dan tidak ikut campur lagi dengan misi ini. Keesokan harinya si Natalie datang ke rumah Cody dan itu membuat Cody terkejut. Tapi ia langsung membawanya ke restoran untuk menceritakan semua rahasianya kepada Natalie. Namun belum sempat bercerita, tiba-tiba anak buahnya si Breng datang untuk menculik Natalie karena mereka akan menjadikan sandera agar Dr. Connors segera mengoperasikan nanobot itu. Meski sempat melawan mereka, tapi Cody tidak bisa melindungi Natalie dari penculikan itu. Saat Cody pulang ke rumah, ia dimarahi orang tuanya karena pulang larut malam, sehingga ia pun akan dihukum tidak boleh keluar selama seminggu. Ketika di kamar, ia melihat adiknya sedang memainkan alat-alat canggih miliknya. Si Cody yang melihat hal itu langsung merebutnya dan segera melihat keberadaannya Natalie dari pelacak yang telah dipasangkan di kalungnya. Setelah itu Cody pun berniat untuk menyelamatkan Natalie. Namun adiknya melarang karena Cody masih dihukum oleh orang tuanya. Tetapi ia langsung menjelaskan kepada adiknya itu kalau ia adalah seorang agen FBI. Bahkan ia juga menyogok adiknya dengan uang agar ia tidak memberitahukan kepada si bapak dan si mama. Dan kemudian Cody pun pergi menyelinap ke kantor FBI untuk mencuri alat-alat canggih yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Natalie. Setelah berhasil, ia langsung pergi ke markasnya si Breng yang berada di Gunung Salju. Di sisi lain, Direktur David mengetahui kalau Cody telah mencuri alat-alat canggih miliknya. Maka dari itu ia pun langsung menyuruh Ronica untuk mencari si Cody. Kemudian terlihat Cody berperistelan dengan papan seluncur canggih itu. Karena saking asiknya ia pun terjatuh ke atas pohon. Dan tidak lama kemudian Ronica pun datang menggunakan jetpack ke sana. Melihat kedatangan Ronica membuat Cody heran kenapa ia bisa menemukannya.
Di sini Ronika mengatakan kalau semua alat-alat canggih telah dipasang pelacak sehingga ia pun langsung tahu keberadaannya Cody. Namun di sini Ronika tidak memarahinya, malahan ia mengajak Cody bekerja sama menolong Natalie dan si Cody pun pasti gaskeun. Setelah sampai, mereka berdua berhasil masuk ke sana dengan cara menyelinap. Lalu Cody melihat Natalie sedang disekap di sebuah ruangan. Dan tentu saja Cody langsung pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Ronika sedang memasang beberapa bom di setiap titik dari markas itu yang nanti akan diledakkan. Namun ternyata mereka telah diketahui oleh Brank melalui CCTV. Mengetahui hal itu, si Brank pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap Cody dan Ronika. Meski sudah dikepung, Cody berhasil mengalahkan mereka sehingga ia pun berhasil kabur. Lalu Ronika yang melihat hal itu langsung melemparkan remote bomnya kepada Cody. Namun sayangnya Ronika kembali ditangkap oleh mereka. Lalu si Brank mengancam akan ngebanjurkan nanobot itu ke kepalanya Natalie jika Dr. Connors tidak mau menyelesaikan tugasnya itu. Dan dengan terpaksa Dr. Connors pun harus menuruti agar putrinya selamat. Tidak lama kemudian si Cody datang lagi dan langsung memencet remote bom itu sehingga membuat sebagian gedung itu ngebeleduk. Di sisi lain, Natalie langsung memasukkan nanobot itu ke mulutnya si Brank sehingga ia pun tewas seketika. Sebelum kabur, Cody menempelkan dulu bom waktu di markasnya si Brank. Saat mereka berencana kabur menggunakan helikopter, tiba-tiba gerbang di sana macet tidak bisa dibuka. Tetapi untungnya Cody mendapatkan ide cemerlang, lalu ia langsung pergi mengambil nanobot dan melemparkannya ke gerbang itu, dan ternyata benar gerbang itu langsung hancur dimakan nanobot. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dan seketika bom itu langsung meledak menghancurkan seluruh markasnya si Brank. Setelah kejadian itu, Cody pun dipanggil kembali oleh Direktur David agar bisa bekerja sama lagi jadi agennya karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Bahkan David juga akan memberikan apapun yang Cody mau. Mendengar hal itu, si Cody pun meminta agar David membuatkan Natalie sebuah SIM. Dan di akhir film mereka pun jalan-jalan mengelilingi kota dan yang mengemudi adalah si Natalie. Setelah itu mereka duduk di tepi pantai untuk menikmati senja sambil celepot mesra.